Government disokin. Rest in peace legend Pak Deddy Kempot. Mungkin lu semua udah dengar beritanya dan seakan-akan gak percaya itu terjadi. Seperti halnya gua. Tadi pagi gue bangun dan gue melihat berita-berita, melihat banyaknya WhatsApp masuk dari teman-teman menanyakan apakah benar kabar itu. Gue kayak gak percaya sih. Ini ada apa nih pagi gue nih? Terus gue menghubungi Mas Blontang di Solo. Saat itu tuh Mas Blontang sedang menuju ke rumah sakit. Dan pada akhirnya ketika sampai rumah sakit, Mas Blontang mengkonfirmasi kalau Pak Deddy Kempot sudah tutup usia. Ini agak sentimental ya, kejadian ini bagi sebagian besar masyarakat yang mengenal atau tidak mengenal beliau. Salah satunya adalah gua. Awal kenal sama Pak Deddy Kempot itu ketika tahun lalu gue nge-tweet bulan Juni kalau gak salah, nge-tweet soal ada yang punya kontak Deddy Kempot gak. Terus salah satu yang menolong gue adalah si Barcelona Brian. Akhirnya memberikan kontak manajernya Pak Deddy, Mbak Endang. Dan kita sudah ngobrol dengan Mbak Endang. Lalu sepertinya seru nih. Tadinya kayak mau ngobrol biasa gitu, ngobam biasa, ngobrol bareng musisi gitu. Tapi sepertinya seru ya dibikin ngobam off air pertama kali gitu. Dan akhirnya berinisiatif lah menanyakan juga di Twitter kalau ada nggak sih teman-teman di sini yang punya venue atau restoran yang bisa diajak kerjasama untuk ngobam off airnya Pak Deddy Kempot gitu. Tapi dengan syarat nggak boleh ada tiket masuk gitu, gue bilang. Lalu dibantu dengan Nico dari Solo, dari RBI, Mas Blontang, terus Rumah Blogger Indonesia ya, yang terima kasih buat teman-teman Solo yang sudah ngebantu. Akhirnya dikenalkan sama Ega. Ega itu salah satu, Ega itu tuh yang punya tempat restoran bernama Gulo Klopo, Wedangan ya. Yang gue tuh selalu kepleset ngomongnya tuh Gulo Koplo. Ngobrol sama Ega, boleh gak sih kalau hasil dari makanan, penjualan makanan dan minuman itu 15% di untuk Pak Deddy gitu. Oh bisa gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang, gue pesan hotel di Solo, gue pesan tiket di Solo, lalu pergi dari Jakarta dengan membawa peralatan kamera dan sound segala macam untuk record. Pergilah ke Solo gue. Di Solo di bandara dijemput sama Nico. Kita diajak ketemu dulu sama teman-teman Solo. Sampai ke hotel. Terus habis itu sebelum ke hotel itu mampir ke Gulo Klopo dulu. Tempat untuk mengadakan venue ngobam off air. Di situ tuh kayak wow, besar sekali tempatnya gitu. Kita akhirnya memilih satu panggung paling pojok, memilih spot yang paling pojok untuk dibikin panggung kecil karena tadinya mau di tengah tapi takutnya ngalingin orang jalan ya. Ya sudah, kita pindahin ke pojok. Jadi disetting kayak duduk santai gitu di tengahnya meja, dan di samping panggung itu
ada kayak tempat ngopi-ngopi di mana kita bisa berpindah dari panggung satu ke panggung kedua gitu. Jadi kayak ada temanya gitu, sambil ngopi sambil ngobrol. Ya seru banget sih. Di sosial media sudah ramai membicarakan soal ngobam ini ya. Ekspektasi gue gitu kan kayaknya ya 100 lah anak-anak yang datang gitu untuk nonton ngobam off air ini. Seru-seruan aja sih, intinya adalah seru-seruan sih untuk nyenengin diri gue, untuk nyenengin siapa tahu Mas Didi juga seneng dan memang terlihat dia senang. Jujur gue itu nggak tahu lagunya Pak Ade Didi sih, cuma 2 lagu dari sekian banyak lagu-lagu legendaris beliau. Alasan gue nyamperin Pak Ade Didi adalah gue melihat fenomena sosial media, terutama Twitter dan Instagram ya, di mana ada sad boys solo, sad girls solo gitu kan, yang ketika manggung dari banyaknya orang yang datang menikmati karya-karya beliau, di depannya kok banyak anak-anak muda yang sing along lagunya Pak Ade Didi dengan semangat gitu. Ini menarik sekali gitu. Bisa menjadi sesuatu di 2019. Entah kenapa gue berpikir kayak ini saatnya revival untuk Pak Ade Didi. Gini, banyak dengan atau tanpa acara ngobam, Pak Ade Didi sudah terkenal, sudah jadi legend. Dengan atau tanpa acara ngobam, beliau akan tetap dikenal dan makin dikenal. Gue yakin itu. Gue tidak mengklaim bahwa ngobam adalah sebuah acara di mana melambungkan namanya Mas Didi. Enggak. Gue bukan siapa-siapa dan ngobam bukan siapa-siapa. Gue di sana tuh pure untuk senang-senang aja bersama Pak Ade Didi dan teman-teman di Solo gitu. Menarik sekali gitu kan. Kayaknya gue pengen lebih kenal dengan beliau gitu kan. Oke. Ketika kita balik lagi cerita soal malam-malam mampir di venue Gulo Klopo ya. Gue balik ke hotel, tidur, dan besoknya cek sound segala macem. Acaranya dimulai maghrib. Menjelang maghrib gue udah sampai di venue-nya di Gulo Klopo, dan sampai saat itu tuh belum pernah ketemu sama Pak Ade Didi. Baru pas hari H ketemu Pak Ade Didi. Sebelum acara dimulai, gue ngobrol sama Pak Ade Didi. Pertanyaan dia cuma satu. Mas Gofar, ini lucu sih. Dia bilang kata gue artis ibu kota. Mas Gofar kan artis ibu kota. Mas Gofar kan remaja ibu kota. Ngapain capek-capekin jauh-jauh datang ke Solo ketemu sama penyanyi desa? Pak Ade itu legend. Semua orang mengenal Pak Ade. Semua orang tuh hidup di lagu-lagu Pak Ade. Banyak orang, apalagi di Jawa ya, kultur Jawa tuh udah sangat Didi Kempot sekali gitu kan. Ya tapi kenapa saya? Karena Pak Ade legend. Pak Ade legend. Ya sudah, kita senang-senang gitu. Soal yang namanya pembelian dari makanan dan minuman ya, yang gue bilang ke Ega Gulo Klopo yang punya tempat itu, kalau misalnya 15% atau 10% itu boleh gak sih kita sisihkan untuk Mas Didi Kempot gitu. Pak Ade Didi Kempot menolak, karena ini acara kita semua. Jadi aku gak mau ngambil apa-apa dari situ. Semuanya sudah beres. Sebelum itu tuh gue mencari band keroncong yang memang sudah direkomendasikan dari anak-anak, sudah.
dengan uang yang ada di gue pakai buat bayar band keroncong dan lain-lain gitu. Tentunya dibantu dengan tenaga-tenaga yang sangat luar biasa dari RBI Solo dan teman-teman Solo. Akhirnya mulailah acara. Di situ gue deg-degan banget loh cuy, sangat deg-degan. Ketika keluar ruangan, ekspektasi gue adalah 100 orang ya. Tapi ketika keluar ruangan tuh kayak, gila ini penuh banget, ini semua kepala. Dan pada nungguin Pak Ade Didi gitu kan. Gue datang dengan Pak Ade Didi, semuanya gokil. Semangatnya luar biasa menyambut Pak Ade Didi. Wajar sih dia dipanggil Lord. Karena luar biasa sekali. Gue menyaksikan dengan mata gue kayak ini fenomena luar biasa. Dan bisa dikatakan 99% yang datang tuh anak-anak muda yang bergaya edgy, dengan sepatu Vans, dengan dandanan anak mudanya gitu, dengan ya luar biasa lah. Ini kayak lu nonton WTF gitu. Dan ceweknya cakep-cakep, cowoknya gaya-gaya, semua itu menurut gue ini luar biasa. Ini fenomena yang gokil ini. Lalu dimulailah acara ngobam. Seperti biasa gue ngobrol-ngobrol dengan Pak Ade Didi. Satu hal yang menarik adalah beliau berbicara dengan orang tidak memandang umur. Siapapun bisa menjadi temannya. Beliau mengucapkan terima kasih pada hal-hal kecil, sekecil apapun. Itu yang gue salut dari Pak Ade Didi. Kita ngobrol, ngobam dimulai, kita ngobrol banyak hal, berinteraksi, ketawa-ketawa. Meskipun kebanyakan beliau ngelucu dalam bahasa Jawa yang dimana gue nggak ngerti gitu, jadi tetap gue ketawa gitu. Tapi itu jadi sebuah gimmick yang lucu banget sih. Ketika dia ketawa, gue juga ketawa. Ngerti nggak? Kok sampean? Enggak. Itu lucu sih, itu lucu banget. Terus kita bedah lirik lagu Cidro. Ingin menanyakan artinya apa sih lagu Cidro ini. Satu persatu kita bedah gitu kan. Yang pada akhirnya gue dibully sama Pak Ade, sama penonton gitu kan. Itu lucu-lucu sih. Berinteraksi dengan penonton. Gue ajak ikut gabung sama gue dan Pak Ade. Duduk di tengah. Bahkan ada yang menyanyikan lagunya Pak Ade gitu. Itu lucu sih, lucu banget dan seru banget. Dan kabarnya bahwa yang datang itu tuh malam itu tuh sekitar 1.500 orang. Dan semakin bertambah lagi. Ekspektasi gue tuh 100 men. Gue tidak menyiapkan apa-apa. Gue tidak menyiapkan proyektor. Agak kasihan melihat teman-teman yang tidak melihat langsung Pak Ade Didi gitu kan ngobrol sama gue gitu. Cuma ya ekspektasi gue tidak sebesar itu. 100 paling banyak lah. Cuma ini 1.500 men. Semuanya anak muda kepala, semua sampai keluar-keluar parkiran tuh penuh banget. Sampai yang lucu tuh ada satu mobil ya, seperti kejebak di situ ya. Dia kayak gak niat nonton Pak Ade Didi, dia cuma pengen makan doang gitu kan. Mobil itu tuh berada di tengah bagian depan gitu. Karena banyaknya manusia, akhirnya mobil tuh gak bisa keluar. Dan kayaknya si owner mobilnya itu tuh ya terpaksa nonton Pak Ade Didi. Gue lihat keluar parkiran tuh semua trotoar tuh parkiran mobil semua. Maksudnya di jalanan dekat trotoar. Dan ini luar biasa nih, fenomena apa ini nih. Ini Solo luar biasa nih, Solo nih. Jawa Tengah nih luar biasa nih. Gokil. Pak Didi sudah menjadi kultur di mereka sejak lama.
Habis ngobam berlangsung, ngobam berakhir, kita ngobrol-ngobrol. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Deddy. Beliau juga mengucapkan terima kasih, katanya terima kasih anak Jakarta sudah mau bikin acara ke penyanyi desa gitu. Selalu merendah, orangnya selalu merendah. Oh iya, satu hal yang gue tangkap dari obrolan gue dan Pak Deddy adalah soal hak cipta ya. Beliau mengatakan bahwa banyak banget orang-orang yang memakai lagunya tapi tidak ada royalti kepada dia. Terus gue nanya kan, itu kan semua uang Pak De, kenapa gak dikejar gitu? Katanya ya semoga Mas Gofar dan teman-teman yang dengerin ini bisa memperjuangkan lagu-lagu saya gitu, kata Pak Deddy, agar menjadi haknya gitu. Maksudnya mendapatkan hak yang semestinya. Tapi ada satu cerita di mana Pak Ade bilang bahwa ada satu penyanyi yang datang ke dia pengen mengcover lagunya tapi tidak punya duit untuk bayar. Pak Ade bilang katanya, pakai aja laguku, semoga laguku itu menjadi berkah buat kamu. Gak apa-apa. Jadi ternyata bukan uang atau materi, ternyata hanya kayak izin dulu. Saya suka banget dengan izin. Orang yang kayak beramah tamah untuk meminta izin kepada Pak Deddy untuk memakai lagunya. Duit nomor belakangan, kata Pak Deddy. Yang terpenting adalah kalian ngomong dulu sama saya. Siapa tahu kita bisa jadi teman. Ternyata materi nomor sekian. Yang utama adalah gimana rasanya menjadi manusia ketika pengen minjem barang, bilang dulu gitu. Itu sih poinnya. Oke, ngobam berakhir, kita semuanya senang, ketawa-ketawa gitu kan. Gokil sih itu ngobam. Ngobam over pertama gue dengan sangat meriah, tanpa bantuan sponsor siapapun gitu. Makai duit gue pribadi gitu kan. Dan tentunya dengan bantuan teman-teman di Solo yang luar biasa hebatnya. Semuanya terlaksana sudah dan kita semua senang sekali lagi. Setelah ngobam, Pak Deddy mendapatkan tawaran di TV ya. Ya ini bukan sekali Pak Deddy di TV sih. Sebelumnya dia tuh pernah menjadi juri ajang pencarian bakat dangdut kalau gak salah. Dan Pak Deddy akhirnya kayak, aduh kayaknya bukan gue deh. Gue gak di sini deh tempatnya gitu. Pak Deddy bilang bahwa ya silahkan hak orang lain untuk ikut di acara ini, cuma tugas saya tuh sebagai musisi gitu, menciptakan lagu dan bernyanyi. Seperti saya kurang suka untuk mengambil job yang seperti ini gitu. Pure seniman. Sesudah ngobam, sekali lagi beliau diundang ke TV dan gue inget banget Pak Ade bilang gini, saya gak mau masuk TV nih kalau nggak sama Mas Gofar, katanya gitu. Itu terharu banget sih, gue terharu banget. Waktu itu tuh di Rossi ya, acara Kompas TV. Kita ketemu lagi dan kita kayak seru-seruan bareng lagi gitu. Dan setiap ketemu Pak Ade tuh kayak selalu mengucapkan terima kasih kepada gue. Terima kasih Mas, terima kasih, selalu berterima kasih. Pak Ade, saya mah bukan siapa-siapa tuh, bukan apa-apa ya, nggak ada, saya pun nggak ada pengaruhnya. Pak Ade sudah terkenal, Pak Ade sudah menjadi legend. Dan uniknya, Pak Ade tidak sadar kalau Pak Ade itu se-legend itu. Tapi dia tidak lupa mengucapkan terima kasih yang mana gue juga tidak memerlukannya. Tapi gue sangat menghargai beliau, gue juga terima kasih sama beliau. Suatu hari waktu sebelum syuting ini talk show di net, waktu gue lagi ngerokok sama Pak Deddy,
beliau cerita kayak, Mas Gofar, kamu tahu nggak sebelum ngobam fee manggung saya berapa? Berapa Pak De? Ya 10, 25 gitu. Oh gede dong. Gue ngomong gitu. Tahu nggak sekarang saya berapa? Berapa Pak De? Ratusan juta. Wah mantep Pak De. Sekali lagi dia mengucapkan terima kasih atas ngobam. Pak De, saya juga dengan tidak mengurangi rasa hormat, tapi jujur Pak De, itu bukan ada pengaruhnya ngobam. Saya bilang gitu. Itu karena Pak De-nya sendiri. Pak De sudah legend, Pak De sudah terkenal, Pak De sudah menjadi budaya, khususnya untuk orang-orang Jawa. Dan inilah saatnya Pak De untuk revival. Sudah garisnya Pak De. Tapi dia selalu mengucapkan terima kasih. Dan gue juga mengucapkan terima kasih sama Pak De. Karena jujur saja, dengan acara ngobam itu, pintu rezeki bagi gue pun terbuka. Terbuka sangat. Jadi kami berdua sama-sama mengucapkan terima kasih. Pak De tuh semenjak ngobam luar biasa ya. Maksudnya kesibukannya gitu. Dimana ya memang sudah saatnya beliau lebih dihargai daripada sebelumnya. Sebulan tuh bisa sampai 30 panggung gitu. Daripada jadwal beliau ketika bertemu dengan gue gitu kan, beliau tidak menampakkan muka capek gitu. Meskipun kelihatan banget nih orang lagi capek. Tapi beliau masih tetap bersemangat untuk ngobrol. Badannya masih seger gitu, masih lincah gitu. Dan suaranya kan dia kalau bernyanyi kan tipikal suara yang tinggi banget ya. Tinggi banget kalau dia nyanyi tuh. Tiap lagunya tuh nada itu tinggi semua. Dan dia bisa melakoni itu tuh tanpa mengeluhkan gitu di depan orang banyak. Biasa kan kalau kita lagi capek kan ketemu orang, duh capek banget ya, duh gak bisa apa ini kelar. Tapi dia enggak. Luar biasa sih. Sudah lama tidak bertemu dengan Pak De Didi gitu. Suatu hari ya beberapa kali pengen ketemu tapi gak jadi sih. Entah itu gue yang sungkan karena aduh gak enak mau ketemu di hotelnya yang Pak De Didi nginep, mungkin lagi capek gitu. Ntar aja deh gitu. Terus waktu itu pengen ketemu lagi, jadwal gue nya gak bisa, akhirnya gak ketemu. Suatu hari Pak De bilang ke Mas Blontang, katanya kangen nih sama Gofar, kita bikin sesuatu lagi yuk. Kayak acara ngobam dulu gitu. Saya bilang ke Mas Blontang, gue bilang ke Mas Blontang, ayo pengen banget. Gue juga punya rencana pengen bikin sesuatu bersama Pak De Didi di akhir tahun gitu. Dan kita sudah ngobrolin secara kasar ya. Pak De Didi bukan tipe yang WhatsApp ya, dia SMS dan telepon. Cuma sungkan kalau misal nelfon dia gitu kan, takut mengganggu atau apa gitu. Makanya kalau ada apa-apa selalu nelfon Mas Blontang. Mas Blontang jadi medium. Gue dan Mas Didi nih, thank you banget Mas Blontang, gokil. Nah, sekarang Pak De Didi udah tutup usia. Hal-hal yang gue ingat dari beliau adalah humble luar biasa sih. Humble luar biasa. Seringkali kalau gue mau sombong gitu kan, gue kayak keinget Pak De Didi gitu kan. Jadi gue ngerem sombongnya. Ya meskipun agak-agak sombong juga sih. Tapi gue suka ngerem karena keinget dari Pak De Didi sih. Dan gue selalu mengucapkan terima kasih hal-hal yang sekecil apapun di sekitar gue, entah itu musibah atau kejadian yang menyenangkan ya, gue selalu mengucapkan terima kasih sih. Dari situ gue belajar bahwa rasa terima kasih itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil banget dan detail. Ramai di Twitter dan di Instagram. Satu yang pengen gue sampein ya, ini pendapat gue sih. Ya terserah kalian kalau misalnya mau denger atau enggak ya.
Entah kenapa banyak banget yang bermunculan kayak opini-opini. Alah, kalian anak baru dengerin Didi Kempot gitu. Woi, bukan Ngobam yang menjadikan terkenal, tapi ada siapa, abah siapa, atau ada yang bilang gini, dari dulu dia udah terkenal, bukan tanpa Ngobam gitu. Jadi banyak yang berperang pendapat gitu. Memang benar, sekali lagi memang benar, men. Ngobam tuh bukan apa-apa, bukan. Pak Deddy sudah lama menjadi legend. Pak Deddy sudah lama menjadi terkenal. Sudah lama terkenal. Ya dia berhak mendapatkan rezeki lebih dari karya-karyanya dia. Dan kita tahu, semua tahu itu. Yang gue pengen sampaikan adalah satu. Ya sudahlah, kita tidak usah berdebat hal-hal yang gak penting kayak gitu. Beneran deh. Yang paling beres adalah mendoakannya sih. Dan mengenang karya beliau gitu. Sorry kalau gue sentimental ya, tapi beneran deh, kita kayaknya gak perlu debat-debat gak penting kayak gitu deh. Beneran. Gue pribadi bukan orang yang sangat dekat dengan Pak Deddy, bukan pribadi yang sering ketemu dengan Pak Deddy. Cuman entah kenapa momen Ngobam itu menjadi momen yang sentimental menurut gue. Dan teringat sampai sekarang sih. Oke. Sekali lagi kita gak cuma kehilangan seorang seniman, kita gak kehilangan seorang budayawan, kita gak kehilangan sosok figur ayah, figur Pak D. Tapi kita kehilangan budaya itu sendiri ya. Budaya di mana patah hati tidak semeriah ini. Ketika kalian patah hati, kalian bisa bernyanyi dan berjoget. Sekali lagi, patah hati tidak bisa semeriah ini, dan itu semua karena Pak Deddy. Itulah kultur yang dibangun oleh Pak Deddy. Ini seperti K-pop ya. Ketika kalian suka K-pop dan tidak mengerti apa bahasanya, kalian jadi bernyanyi tanpa mengerti bahasanya dan bahkan mencari tahu arti dari bahasa itu sendiri. Sekali lagi, kita gak usah lah debat-debat gak penting, bener gak sih, di situasi sekarang ini. Semoga Pak Deddy tenang di sana di kehidupan berikutnya. Rest in peace legend. Rest in peace Pak Deddy Kempot.